Oke, semua sudah kelihatan PPT-nya? Sudah kelihatan PPT-nya? Oke. Tolong ya dikasih tahu misalnya kalau udah terhubung, soalnya Bapak kurang tahu di sini di kalian udah terhubung apa belum gitu. Oke, jadi kita mau belajar mengenai hukum Kirchhoff 2. Nah, jadi hukum Kirchhoff itu ada dua, hukum Kirchhoff 1 yang minggu lalu udah kita pelajari, sama hukum Kirchhoff 2. Sebentar. Oke. Jadi hukum Kirchhoff 2 itu biasa disebut sebagai hukum tegangan. Kalau kemarin hukum Kirchhoff 1 dia bicara mengenai kuat arus, hukum Kirchhoff 2 dia bicara mengenai tegangan atau voltase. Nah, jadi bunyi hukum Kirchhoff 2 itu seperti ini. Total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian, ini rangkaian ya. Rangkaian tertutup adalah nol. Kalau kemarin hukum Kirchhoff 1 kita bicara tentang percabangan dari satu cabang dari kuat arus dari satu cabang masuk ke cabang keluar itu nilainya sama. Kalau di sini dia bilang total beda potensial, berarti jumlah semua tegangan yang mengalir pada satu rangkaian tertutup itu dia sama dengan 0. Nah, di sini dia bilang kalau versi lain dari hukum 2 Kirchhoff itu pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL atau lambangnya epsilon ya, seperti ini. Jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan potensial atau I dikali R sama dengan 0. Maksudnya seperti apa? Nanti kita langsung aplikasikan saja ke contoh soalnya supaya lebih paham lagi. Tapi ingat dulu yang dia itu dibilang jumlah aljabar GGL epsilon ini dengan penurunan potensial atau I kali R. Jadi secara matematis dia kayak gini. Epsilon jumlah GGL sama I kali R penurunan tegangannya. Nah, epsilon ini didapatkan dari mana? Epsilon ini kalau kita lihat dia didapatkan dari sini. Sumber tegangan. Nah, jadi gaya gerak listrik nilai gaya gerak listriknya itu berapa? Itu berdasarkan tegangan yang ditunjukkan oleh sumber tegangan. Biasanya kan muncul tuh angka di sini 12 volt atau 9 volt. Nah, di situ. Itu disebut GGL ya. Logonya biasa mereka pakai ini. Epsilon. Nah, berdasarkan gambar ini kita bisa lihat ini rangkaian tertutup. Kita identifikasi dulu. Pertama, kita bisa lihat dia rangkaian tertutup. Iya kayak gitu Franklin. Benar. Epsilon. Bacanya epsilon. Tulisannya E. E3 kebalik gitu. Oke ya. Jadi ini kita cek dulu dia tuh kan rangkaian tertutup. Kan? Alias nggak ada yang terbuka. Kalau yang tadi tuh ada yang masih terbuka ujung-ujungnya. Kalau ini semuanya terhubung juga dengan sumber tegangan. Makanya dia menghasilkan nanti gaya gerak listriknya. Itu yang nanti nilainya berapa terserah. Bisa 12 volt, bisa 9 volt. Kalau di baterai kita bisa lihat kan. Di baterai itu biasa ada tertulis tuh dia berapa volt. Nah, itu GGL-nya, gaya gerak listriknya. Nah, jadi dia terhubung seperti ini. Jadi di sini dia bilang VAB atau tegangan pada A ke B ditambah tegangan di VBD. Ini BC ya harusnya ya. Maaf, ini agak keliru. Jadi VAB sama tambah VBC tambah VCD tambah VAD itu dia sama dengan 0. Berarti tegangan, karena tadi dia bilang kan tegangan total pada suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Itu maksudnya seperti itu. Jadi tegangan pada VAB tambah VBC tambah VCD tambah VDA itu dia sama dengan 0. Nah, di sini dia bilang kalau
Hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0. Artinya tidak ada energi listrik yang hilang. Jadi semuanya itu digunakan dalam rangkaian ini, energi listriknya. Seperti yang kita tahu ya, hukum kekekalan energi. Kalau energi itu dia tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu hukum kekekalan energi. Jadi energi itu ya kalau dalam rangkaian kayak gini, energi listrik ya sudah dia digunakan semua sebagai energi listrik gitu. Entah nanti dia berubah menjadi energi cahaya, misalnya kita pasangkan lampu, atau energi bunyi ketika kita pasangkan bel, tapi dia tidak mungkin hilang. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut lebih jauh lagi? Ada yang ingin bertanya? Oke, Cecil, terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Bapak anggap udah mengerti semua. Nah, ini tadi rumusnya ya. Jadi sigma epsilon tambah sigma itu maksudnya jumlah ya. Kalau misalnya dalam rangkaian tersebut jumlah sumber tegangannya atau jumlah baterainya cuma 1, berarti epsilonnya juga cuma 1. Tapi kalau misalnya dia dipasangkan baterai sampai 2 atau 3, itu nanti beda lagi. Berarti epsilonnya itu bisa ada epsilon 1, ada epsilon 2, ada epsilon 3. Nah, terus dijumlah tuh semuanya. Makanya dia di sini pasangnya sigma. Sigma epsilon ditambah sigma I kali R. Kenapa I kali R? Nah, kalau kita lihat di gambar yang ini kan, di BC, CD, sama AD ini kan ada resistor nih. Ada resistor. Nah, jadi resistor ini dia terhubung. Resistor ini pasti punya nilai kan? Ada hambatannya berapa nilainya. Nah, nanti itu kita gunakan rumus hukum Ohm. Ini I kali R. Seperti yang kita tahu kan, V tegangan itu sama dengan I kali R. Karena Kirchhoff 2 kita bicara tentang tegangan, berarti jumlah tegangan, berarti ini kan tegangan nih, I kali R. I-nya itu adalah kuat arus yang mengalir. Nanti entah berapa di situ nilainya pasti tersedia atau enggak, itu yang harus kita cari itu. Dikali R. Gitu. Jadi pada I kali R pada resistor yang pertama, I kali R pada resistor kedua, I kali R pada resistor yang ketiga. Misalkan seperti itu. Dia hasilnya sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Ada perjanjian tanda untuk tegangan GGL. Pertama untuk tegangan GGL dulu. Nah, kalau kita tahu ini kan lambang sumber tegangan ya, lambang sumber tegangan, entah dia baterai, entah dia power supply. Nah, ini logonya selalu dipakai kayak gini, ada garis panjang, garis pendek. Garis panjang itu menandakan kutub positif, garis pendek itu menandakan kutub negatif. Di sini dia bilang jika arah kuat arus listrik searah dengan loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif, potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda tegangan GGL adalah positif. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya itu di sini kita lihat ya, dia bilang kuat arus listrik searah dengan loop. Kalau di gambar yang ini kita bisa lihat ini loopnya. Loopnya ini kita tentukan sendiri. Dia mau ngadap sini atau ngadap sana, terserah kita. Itu cuman pengandaian awalnya saja, gitu ya. Jadi ada pengandaian awalnya, itu kita tentukan loopnya, loop atau putarannya. Putarannya itu ke kiri, ke searah jarum jam atau berlawanan. Nah, kalau misalnya yang ini kan dia berlawanan nih. Ini berlawanan. Berarti dia ketemunya apa duluan? Kalau kita bisa lihat dia ketemu yang positif duluan kan, baru ke negatif. Nah, gitu kan? Nah, makanya di sini dia bilang jika dia bertemu duluan dengan kutub positif, maka GGL-nya itu adalah positif. Nilai GGL misalnya 12 volt, berarti dia positif 12 volt. Tapi kalau dia ketemunya negatif duluan,
maka dia jadi negatif 12 volt. Seperti itu. Nah, ini. Jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, dan kuat arus listrik yang bertemu dengan kutub negatif potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda tegangan GGL adalah negatif. Jadi tergantung mana yang dia ketemu duluan. Kalau dia ketemu duluan, itu negatifnya berarti nilai GGL-nya itu negatif. Tapi kalau dia ketemunya positif duluan, maka dia positif. Seperti itu. Itu dulu ya, diingat dulu yang itu ya. Ini berdasarkan arah loop ya, bukan arah kuat arus. Bisa aja kuat arusnya itu berlawanan dengan arah loop. Tapi kita ikut yang arah loop. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, dia bilang jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, jadi arah loopnya itu ke sini, kuat arus listriknya juga sini, maka tanda kuat arus listriknya adalah positif. Ini untuk yang di resistor, bukan yang di GGL-nya lagi. Kalau tadi yang kita ngomong yang GGL, ini kita ngomongin yang di resistornya, yang I kali R. Yang V sama dengan I kali R. Nah, jadi kalau arus listriknya itu searah sama loop, maka di situ dia resistornya itu bernilai positif, kuat arusnya itu bernilai positif, tandanya itu bernilai positif. Kalau dia berlawanan arah, berarti tandanya itu bernilai negatif. Seperti itu ya. Oke. Sampai di sini dulu ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Halo? Halo Cecil, Franklin, Tegar, Claudia, Yosafat. Oke, nanti mungkin kita masuk ke contoh soal dulu ya. Mungkin setelah itu mungkin kalian bisa lebih paham. Oke. Coba kita langsung ke contoh soalnya aja. Dibilang suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti ini, seperti pada gambar ini. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah, maka ditanya besar kuat arus listrik yang mengalir. Nah, jadi, maaf. Jadi, kalau kita lihat, yang pertama, kita cek dulu, ini dia sudah rangkaian tertutup. Berarti dia memenuhi syarat hukum 2 Kirchhoff, yaitu dia memiliki rangkaian yang tertutup. Selanjutnya kita cek komponen-komponen di dalamnya. Di sini ada sumber tegangan, ada dua. Berarti GGL-nya juga pasti nanti akan ada 2. Terus resistornya ada 3. Ada 3 ya. Oke. Terus dia menentukan arah loopnya itu gini. Berlawanan arah jarum jam. Ya, ini panahnya di sini. Berarti muternya ke sini. Panah saya kelihatan kan di situ? Kursornya. Kelihatan, Pak. Oke. Berarti dia mutarnya ke berlawanan arah. Oke, terima kasih. Jadi arusnya lagi. Loopnya itu kita andaikan arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Kita tinjau satu-satu ya. Kita tinjau dari di sini ada ini. Di sini kalau belum kelihatan di sini ada ini epsilon 2 ya. Maaf gambarnya pecah-pecah soalnya. Sini epsilon 2 sama dengan 12 volt. Sini epsilon 1 sama dengan 6 volt. Nah, karena arahnya kita putar ke sini, kita tinjau ya satu-satu ya. Oke, dia bertemu pertama dengan kutub negatif nih dari epsilon 2. Nilainya 12 volt. Nah,
Karena dia ketemu dengan kutub negatif, makanya di sini kita tuliskan dia minus epsilon 2. Minus ya. Nah, terus kita perhatikan nih. Gimana? Oke, oke, oke. Jadi karena kita lihat arah loopnya ini berlawanan arah jarum jam, nah kita ikutin jalannya ya. Kita ikutin mulai dari titik B. Dari titik B berlawanan arah jarum jam, berarti dia pertama dia bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan yang ini. Misalkanlah baterai. Dia bertemu dengan kutub negatif baterai ini. Karena baterai itu memiliki GGL senilai 12 volt, dia bertemu dengan negatif, maka dia di sini dia menjadi negatif 12. Ini ya, negatif epsilon 2. Epsilon 2-nya 12 jadi negatif 12. Oke, sudah ini yang pertama. Terus dia lanjut lagi. Di sini kita lihat nilai ini panah kuat arusnya ya. Panah kuat arusnya nih searah dengan arah loop. Loopnya berlawanan arah jarum jam. Ini juga panahnya searah nih, kita bisa lihat. Nah, karena panahnya searah, tadi dibilang maka nilai I-nya atau nilai kuat arusnya positif. Kalau dia searah dengan loop. Maka dia jalan ke sini lagi. Terus dia ke atas, bertemu dengan resistor 3. Resistor 3, nilainya 4 ohm. Karena dianya panahnya tadi searah sama kuat arus, maka nilainya positif. Bertemu dengan resistor 3, 4 ohm, makanya dia di sini nilainya positif IR3. I dikali 4 ohm. Karena kan kita cari besar kuat arus kan. Karena dicari besar kuat arus, maka I-nya belum diketahui. Jadi masukin aja dulu resistornya. Nilai hambatannya berapa? 4. Oke, share nggak apa-apa. Nanti videonya Bapak share ya. Ini Bapak lagi sementara rekam layar juga. Nah, jadi ini 4 ohm. 4 ohm dia melewati resistor 3. Makanya dia di sini tulis 4 I kali 4. Nah, selanjutnya dia jalan lagi ke sini bertemu dengan positif. Kita lihat ya, lebih panjang positif, GGL yang keduanya epsilon 1-nya dia nilainya 6 volt. Maka dia di sini ditulis tambah 6. Ya. Selanjutnya ke sini lagi dia ketemu lagi dengan 6 ohm resistor 2. Maka dia ditulis I dikali 6. Karena I-nya belum kita ketahui. Begitupun nanti di sini dia ketemu dengan 2 ohm. Maka dia ditulis I dikali 2. Sama dengan 0. Gitu ya. Ingat rumus untuk hukum 2 Kirchhoff itu adalah jumlahnya itu sama dengan 0. Maka kita selalu ingat sama dengan 0-nya. Setelah itu tinggal kita perkalian biasa. Perkalian aljabar biasa 12i. Ini ya 4i, 6i, 2i dijumlahin 12i. Min 12 ditambah 6, minus 6. Maka 12i kurang 6 sama dengan 0. Maka I sama dengan 6 per 12. I sama dengan 0,5 ampere. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan kalau dia. Iya, terserah kamu mau mulai. Oke, saya jawab ya. Terserah kamu mau mulai dari mana duluan, tapi tentukan satu titik mulainya. Kalau di situ tadi saya mulainya itu dari titik B, tapi bisa juga kalian mulai dari titik D misalnya. Kalau dari titik D sama aja. Jadi dia ketemu R1 dulu, 2 ohm. Dia ketemu 2 ohm dulu, berarti I kali 2 dong. I kali 2 positif karena dia searah dengan
searah dengan kuat arusnya. Jadi tipsnya ini tips ya. Tipsnya kalian tentukan dulu titik mulainya. Biasa ada pengerjaan yang sudah diketahui loopnya itu berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam gitu. Atau bisa juga kalian tentukan sendiri loopnya, mau berlawanan arah jarum jam atau searah gitu. Berarti itu titiknya bukan. Iya, iya. Jadi nggak harus mulai dari epsilon, nggak harus mulai dari baterai. Bisa kalian mulai dari mana aja. Tapi ingat, ketika dia ketemu dengan baterai, perhatikan yang bertemu duluannya itu apa? Negatif apa positif? Tuh. Yang bertemu duluannya itu yang kita pakai. Kalau dia negatif, maka hasilnya negatif. Kalau dia positif, kayak ini kan dia ketemunya positif duluan nih. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka di sini positif. Tapi kalau yang ini, kalau ketemunya negatif, maka dia negatif. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Franklin tadi kayaknya mau bertanya. Halo, ada yang mau bertanya? Oh, jelek ya sinyalnya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Bapak harap kalian ngerti ya mengenai ini ya. Oke, jadi untuk penjelasan materinya hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutin lagi mengenai materi selanjutnya. Nah, selanjutnya nih Bapak punya tugas buat kalian nanti diskusi kayak minggu lalu juga. Jadi pembahasannya itu mengenai jembatan Wheatstone. Pembahasannya mengenai jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone nanti kalian boleh nanti berdua-berdua lagi ya kayak minggu lalu ya. Nanti abis ini Bapak share di grup WA nama-nama kelompoknya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Oke, sip. Nanti kita ketemu abis ini via WA ya. Oke, thank you semua. Boleh di live.